mau bikin KTP kan syaratnya keterangan RT, RW. Bener. Misal mau bikin sertifikat kan ada ini itu segala gitu. Tambak udang ini nggak ada. Izin berisiko. Tambak udah nggak ada berisiko, nggak ada limbah. Limbah apa? Oh nggak ada ya Pak Haji? Nggak ada. Boleh tahu bocoran tahun kemarin bayar pajak? Saya bayar pajak masih nomor 1 di Pandeglang, belum ada yang ngalahin. Wow, berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu Pak Haji? Sekitar hampir 6 miliar. 6 miliar. Tahun 2018 saya penyumbang 0,04%. Oh. Target Provinsi Banten 40 triliun. Saya bayar sampai 10 M. Saya hanya berharap satu. Mudah-mudahan Pak Menteri mendengar. Kalau ingin targetnya tercapai, misinya Pak Menteri 7 juta ton, maka permudah izin. Permudah izin. Segera dengan fatwa lahan, pajak final. Saya jamin tambak akan buka secepatnya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. All things will be discussed in the studio. Sobat TA Project dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang pengusaha tambak udang. Ingin mengetahui bagaimana memulai usaha dari tambak udang hingga kita mengajukan perizinan seperti apa yang menjadi kendalanya. Maka untuk itu kita akan membedah semua ada di sini. Untuk itu Pak Haji, selamat datang Pak Haji atas waktu dan kesempatannya. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini tadi dengar-dengar habis dari Jakarta nih Pak Haji. Ya, Jalan dari Jakarta langsung ke sini. habis cari barang. Sibuk sekali loh Pak Haji, ini susah sekali kita untuk apa namanya berjumpa soal seperti ini Pak Haji ya. Iya Pak Haji, ini mungkin bisa berbagi tips ya sebenarnya ya Pak Haji ya, berbagi tips kepada para pengusaha yang baru mau mulai di tambak udang ya kan, seperti apa, bagaimana, apakah proses perizinannya seperti apa gitu kan, ada di mana letak kesulitannya Pak Haji. Baik Pak Haji, silakan untuk ini Pak Haji, apa nih Pak Haji yang awal-awal mula, mengapa Pak Haji tertarik di dunia tambak udang nih Pak Haji? Ya, terima kasih Bang Trio. Alhamdulillah saya bisa ada kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol. Iya ya. benar, alhamdulillah Pak Haji. Saya tertarik di tambak udang nih awalnya di era reformasi. Oh, oke. Dulu saya supplier di Krakatau Steel. Oh. Nah, begitu reformasi terjadi, itu kan semua ekonomi kan mandek. Betul. Ya, saya main ke Lampung, kebetulan singkat cerita ketemu kawan di sana. Yang saya lihat bisnis udangnya masih jalan gitu. Karena udang ini ketika reformasi nggak ada gangguan. Oke. Lancar-lancar aja. Dan disitulah saya berminat gitu. Oh, mulai di situ. Ya, dari situ saya berminat. Saya ngajak teman saya yang memang sudah bidangnya di udang. Namanya Pak Agung Priasto. Saya bilang, wah ini kalau buka di Banten cocok. Saya bilang gitu. Siap. Awalnya kami ngontrak. Kami ngontrak di Panimbang, Kecamatan Ciseket. Oh, pertama kali Ya, itu. kami ngontrak di sana di era tahun 2000-an. Awal tahun 2000-an. Nah, saya ngontrak 5 tahun di Ciseket. Samping ada satu makam Nyi Mas Gamparan. Oh. Dekat samping jembatan. Oh, oke. Dalam proses, alhamdulillah 3 tahun. Setelah 3 tahun, singkat cerita, ya ada masalah karena memang kami di samping kali. Kalau hujan Panimbang semua orang tahu lah, airnya kayak kolam susu. Di wilayah itu. Ya sangat sulit lah untuk budidaya. Singkat, teman saya bicara ini tidak layak untuk nambak. Oh, udah langsung menilai ya Pak Haji. Cari lot yang bersih. Oke. Saya kebetulan punya teman di daerah Sumur. Saya bilang,
nanti kapan-kapan saya ajak. Singkat, saya masuk ke satu kampung tahun 2005, namanya Kampung Cisaat, Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur. Oke. Nah, saya ngeliat satu di sana, lautnya cocok. Saya ajak teman saya, wah ini cocok, dia bilang kalau buat udang, khususnya udang permai, airnya jernih, ya kan. Kedua, kali kecil, bukan kali besar gitu ya. Jadi kalaupun hujan, air lautnya masih jernih, ya kan. Akhirnya kami action di situ. Langsung kumpul lah, kumpulin dua teman-teman, kita joinan, saya nggak sendiri joinan. Oke. Kita bebasin lahan pertama itu 11 hektar. Awal mula itu ya. Yes. Tahun 2005 itu masih murah. Saat itu ya. Rp8.000 per meter. Okay. Kami beli, kami garap, bikin kolam. Waktu itu kami hanya punya kolam 6. 6 ya sudah. Kita jalan produksi gitu ya. Satu-satunya dulu yang tingkat super intensif di kecamatan di Kabupaten Pandeglang adalah di Cisaat itu, dan ditambah kami. Yang potensi nih. Ya, super intensif. Oh, super intensif. Ya, jadi budidaya itu kan ada tradisional, semi intensif, intensif, super intensif. Kami langsung masuk ke super intensif. Ya, karena dulu kami dengan kepadatan yang tinggi, ya kan, dengan fasilitas yang cukup, kincirnya. Di kita main tebar pertama 200. Tebar pertama, ya. Satu kolam tuh Pak? Per meter kubik 200 ekor. Per meter kubik 200 ya, ekor. Jadi per kolam 3.600 tuh 720.000 ekor. Ya. Luar biasa banyak ya. Panennya juga luar biasa. 1 hektar bisa 40-45 ton. Oh. Kami dengan parsial. Ya, singkat cerita berjalan mulus terus sampai kami ngembangin ya gitu. Nah, di era menterinya ganti. Nah, di suatu saat puncaknya mulai ketika tambak banyak, para petambak ini banyak gangguannya. Ya, khususnya masalah perizinan. Oke. Banyak sekali perizinannya. Oke. Cukup rumit lah. Itu di perizinan seperti apa yang kira-kira menjadi syarat? Yang menjadi sorotan itu masalah genset. Masalah genset. Genset tuh dulu sampai sekarang masih menjadi ya makanan oknum yang sesat. Oknum. Sekarang ada lagi penyedotan air. Ya, dengan izin baru yang kami juga sebagai saya sebagai pengurus asosiasi SC juga nggak dapat informasi, tahu-tahu izinnya udah keluar 2021. Oke. Ya, izin laut, gitu ya, nyedot air laut ada. Dulu nggak ada, sekarang ada gitu. Sekarang sudah ada. Gitu. Sekarang udah ada aturannya ya. Gitu. Ya makin sulit aja pokoknya. Jadi proses perizinan ini memang salah satu kesulitannya adalah 2 tadi ya. Genset. Ya, genset termasuk salah satu izin. Genset ya. Sama air ya. Ya, sedot air. Sama sedot air. Ya. Tambak udang ini melewati lintas seluruh departemen. Oke. Jadi seperti apa Pak? Kalau genset tuh terkaitnya dengan SDM. Oke. SDM. Terus asosiasi. Oke. Nah, nanti ada LH. Oke, bener LH. Terus ada PUPR. Oh, PUPR juga. Ada BPN. BPN 5. Jadi ya kan? Semua ini ya. Iya, termasuk listriknya. Termasuk listriknya juga. Iya, kan gensetnya itu tadi. Iya. Kami kan pas tambak udang nggak ada yang kecil, listriknya tuh bisa 500 kVA, 1 mega, 2 mega. Gede. Kayak saya aja listriknya 3,5 mega. Kita kan mesti ada sertifikasi untuk setting listriknya sendiri. Oh gitu. Ya, itu memang harus diwajibkan, kayak rumah lah ada instalasinya lah. Itu kan harus kerjasama dengan PLN. Ya, karena yang sudah diakui oleh PLN ya asosiasinya gitu. Karena itu kan menyangkutnya keamanan. Jadi memang libatin PLN. Gitu. Jadi genset ini yang kalau misalnya kita ini izinnya terbaru Pak Haji ya? Genset apa udah lama memang? Genset udah lama. Undang-undang 2009. Oh, 2009 ya. Udah 2009. Oh.
Jadi memang pengusaha tambak ini banyak yang apa namanya, kesulitan di proses perizinan di genset. Ya, tambak udang nih dari dulu jumlah izin tuh seingat saya tuh 35 macam. Wow. Ya. Nah, semenjak Menteri Pak Edi Prabowo tuh diperkecil. Oh, dikerucutkan ya, dikecil tinggal kalau nggak tinggal 11. Yang inti-intinya aja. Nah, itu tinggal 11 aturan. Ya, tapi ya dia tersandung kasus ya. Berhentilah di situ gitu. Lalu zaman Bu Susi parah, izin banyak. Banyak sekali perizinan, dan ya petambak saat sulit-sulitnya di situ. Berbenturan terus dengan pihak kepolisian, LSM segala macam. Ya kan. Nah, di era Edi Prabowo ini menteri waktu itu mulai berkonsultasi dengan lembaga-lembaga terkait lah ya, koordinasi termasuk dari pihak Kapolri dulu sempat keluarkan statement untuk membantu para petambak. Nah, mantep tuh. Pak Idam Aziz itu ada suratnya, saya masih pegang. Dalam hal untuk membantu pengusaha tambang. Ya, kalau nggak ada izin ya jangan dipanggil, maksudnya dibantulah, diberikan semua, dikasih tenggang waktu, suruh bantu ngurusin segala apa gitu. Apa saja yang menjadi syarat administratif untuk pengurusan proses izin ini kan gitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung menimbulkan delik lah kira-kira gitu ya Pak Haji ya. Kesalahan di tambak itu semuanya pidana. Begitu nggak ada izin genset pidana, dendanya sekian ratus juta. Pokoknya pidana. Kayak undang-undang teroris lah pokoknya kalau baca. Pokoknya kalau nggak ada pidana semuanya urusannya. Padahal kita mau usaha Pak Haji. Ya. Sangat-sangat sulit. Apalagi masa-masa sekarang kita budidaya lagi sulit kan. Gitu. Kalau boleh ini masukan gitu ya. Mungkin didengar oleh menteri yang terkait. Tambak, kita pengusaha tambak ini enggak minta gratis izin, enggak. Kita sanggup bayar. Itu pertama. Saya pernah usulkan dulu dari zaman Pak Edi Prabowo, cuman nggak sempat, belum terrealisasi. Itu bayar fatwa lahan aja. Fatwa lahan. Ya. Contohnya gini, kalau ada seorang mau buka tambak dengan luasan 50 hektar, ya sudah, bayar 1.000 misalnya per meter, bayar ke kas tingkat 2 500 juta. Dah, mau izinnya ada 1.000 macam, 100 macam, kita nggak harus pusing deh. Ya kan? Nanti tingkat 2 yang koordinasi dengan lembaga terkait. Misal LH-nya, PUPR-nya, udah kita bayar di luar IMB. Di luar IMB. Iya dong. Kalau IMB kan aturan sudah baku. Bangunan tingkat berapa, tembok berapa, gubuk berapa kan beda. Betul. Nah, itu nyaman. Itu akan lebih cepat. Ya kan? Negara tidak dirugikan. Iya betul. Betul kan? Saya kalau kita mau ngurus 4-5 belum tentu kelar. Izin belum tentu bisa keluar. Sebenarnya tambak udang bangun kan butuh waktu lama. Iya. Ya kan? Butuh waktu lama gitu. Jadi saran saya itu, saya juga pernah bicara dengan pengurus SCI, ketua SCI Pak Haris Mutadi, bikin fatwa lahan aja sudah. Bicara kementerian, paling cepat. Kalau memang membantu. Menteri kan punya target, menteri sekarang katanya 2024 2 juta ton. Ngimpi 2 juta ton. Mana mungkin? Apalagi kemarin baru buat itu ya. Iya, kecil kapasitasnya di Kebumen itu. Di Jawa Tengah ya. Iya, Kebumen. Kecil. 2 juta ton kan gampang. Indonesia ini sekarang baru kira-kira 500.000 ton aja. Baru 500.000 ton. Kita punya produksi. Kemarin kita kalah sama Ekuador. Kita kalah di World Center Amerika sama Ekuador. Kebetulan saya juga pengurus SCI di pusat. Di Ajang. Jadi saya mudah-mudahan ketua kami mendengar, ya kan, ya, untuk berdiskus dengan kementerian. Sampai hari ini saya main udang kira-kira dari 98. Wow, udah berapa tahun? Ya, belum pernah dari kementerian keluar syarat tambak udang tuh sekian macam lah gitu. Nggak pernah ada. Kalau kita mau bikin KTP kan syaratnya
keterangan RT, RW, misal mau bikin sertifikat kan ada ini itu segala gitu. Tambak udang ini nggak ada. Tambak udang misalnya kalau sudah ada tanahnya ini dulu ini belum pernah ada dari kementerian. Dia acuannya nggak ada. Berapa macamnya bingung. Ada undang-undang yang baru saya bacanya bingung. Bingung. Saya kan orang Jungkulon, kan bingung bacanya. Gimana kalau tambak-tambak yang di daerah-daerah terpencil dengan sistem yang baru gitu, SOS, sinyal yang nggak ada, OSS nggak ada, iya, susah kan ngurusnya. Iya ya, yang susah sinyal ya Pak Haji. Bikin simpel mah sudah bayar fatwa lahan, bayar ke kas negara, selesai sudah. Nanti dinas tingkat 2 yang ngurus. Iya benar. Udah, ya kan? Efektif, efisien, Cepet itu. cepat. Target bisa masuk. Tambak buka, cepet buka, ya kan? Kita buka tambak juga tingkat 2 belum ada jaminan. Kadang-kadang kita diserang LSM, diserang inilah ini. Saya lihat di izin sini. Siapa yang masuk pun saya nggak tahu ini. Izin berisiko. Tambak udah nggak ada berisiko, nggak ada limbah. Limbah apa? Oh nggak ada ya Pak Haji? Nggak ada. Limbahnya cuma limbah padat, bukan limbah berbahaya. Oke. Jauh lebih berbahaya tambak. Iya. Tambak udang beli tanah, bikin kolam dalam 2 meter, 2,5 meter. Besok nggak dipakai uruk bisa ditanemin lagi kok. Iya benar. Coba tambang, saya mau tahu. Ini saya ngomong padanya. Iya benar. Bahan kimianya. Udang pakai bahan kimia buat manusia. Kita pakai kapur dolomit, CL, Kaptan, Jet A. Kan buat makan, nggak mungkin yang beracun. Iya kan? Kalau tambang kan beda. Untuk misalkan logam, ya kan, Mas Murdi dengan logamnya, itu kan perubahan air keras, merkur segala, nggak mungkin, ya kan? Dulu kita pernah, lagi saya kecil, saya orang Banten dulu kecil, di Ilmu Bumi itu ada tambang emas Cikotok. Oke. Banten kan terkenal Cikotok. Sampai hari ini nggak bisa ditanamin tanahnya. Gersang. Mungkin saya nggak mau nuduh ya, perlu di riset apa? Karena bahan kimia atau bagaimana nggak bisa ditanemin sampai hari ini. Cikotok tuh gersang, bekas tambang emas. Iya, ya nggak tahu dampaknya seperti apa. Kalau udang ada limbah berat, kotoran sama pakannya nggak? Itu hanya itu. Itu nggak ada. Itu kalau dikeringin ditawarin jadi pupuk yang terbaik. Kotoran ayam tuh 15%. Jadi pupuk bagus, apalagi udang, pakan udang itu kan proteinnya mesti 30% minimal. Nggak mungkin nggak bagus. Cuman perlu ditawarkan. Udang ini nggak ada risiko. Tambak udang tuh saya julkin. Devisa negara tanpa menjual negara. Waktu kami ada munas di Bali di tahun 2017 kalau nggak salah ya, Pak ya. Tambak itu kita sepakat pementaskan kemiskinan. Pak Haji statement itu. Ya, sama kawan-kawan semua. Karena masyarakat pesisir identik dengan masyarakat miskin, betul kan? Yes. Nah, tambak ini adanya di pesisir. Karena membutuhkan air laut murni. Air murni. Udang ini udang Panama bukan udang Mindu. Udang ini aslinya Ekuador dari Amerika Latin. Aslinya Amerika Latin. Oke. Asli udang Indonesia tuh Indo. Orang bilang tiger. Nah, itu asli Indonesia. Kalau ini udang Amerika Latin. Kayak lobster itu bukan sih? Bukan ya? Bukan. Ini kayak semacam kayak udang cerbung lah. Maka orang sebut white shrimp, udang putih. Udang putih. Ya, white shrimp Patamailah ya. Gitu. Nggak ada udang, nggak ada limbah, nggak ada. Iya, ada beberapa izin yang salah satunya penghapusan limbah tuh izin dihapus itu ya Pak Haji? Ya banyak yang dihapus oleh menteri yang sekarang. Tapi kan tetap masih ngurusnya masih sulit kan. PKPR mesti ke pusat. PKPR itu kan. Kita kalau yang saya bilang tadi kalau di yang daerahnya susah signal. Iya itu. Ya kan? Kadang-kadang juga di tingkat 2 masukin sistem KSS juga masih sulit kok. Masih banyak masalah. Yang paling cepat mah sudah kita datang ke tingkat 2, dari keterangan desa bebas lahan berapa, bayar ke kas daerah, selesai sudah. Bukan kamu bayar.
Iya. Bukan minta gratis. Kita sanggup bayar. Sudah. Sederhana ya, gitu ya. Satu. Kedua, saya tambahin lagi. Pajaknya pajak final. Kita berani. Misal kita penjualan udang 300 miliar, sudah kali 2%, bayar 6 miliar, putus sudah. Pajaknya. Berani. 2% dari penjualan. Gak usah potong-potong apa. Pajak final sebutnya. Kan lebih simpel. Pajak final. Iya. Pajak final ya. Kan pajak tuh darah. Iya. Kita pengusaha harus bayar pajak, nggak boleh enggak. Oh iya. Tanpa pajak nggak bisa negara ini hidup. Betul. Harus bayar pajak. Tapi kan main udang nih kan hari ini panen, besok belum tentu panen. Bang Tio, jangan main-main. Bener Pak Haji. Periode ini panen, kedua belum tentu panen. Urusannya ada nyawanya. Iya. Bener. Musim hujan beda, musim panas beda penanganannya. Oh iklim nih. Beda. Kita berdamai malam guys. Siapa yang bisa ngelawan alam? Iya. Kan harus berdamai malam. Ya, kita aja kalau malam dinginan. Ya, jadi ketika musim hujan beda penanganannya. Oke. Ketika musim panas beda lagi. Musim hujan banyak yang mati nggak, Pak Haji? Tergantung penanganannya. Miara udang, miara air. Iya. Siapa yang jago miara kualitas airnya, insya Allah udah sukses. Karena medianya air kan. Iya, airnya. Mau bibitnya bagus, pakannya bagus, kalau miara dia jelek mati. Iya ya. Benar. Ya. Bisnis, kenapa saya tertarik udang? Bisnis udang ini judi. Tapi bisa dihitung. Ya kan? Karena udang julukannya high risk, high profit, high return. Risiko besar, untung besar. Ya kan? Cepet balik modal. Ya kalau bilang ngomong mah bisnis narkoba lah. Kalau narkoba kan ditangkap, kalau udang kan enggak gitu. Kira-kira gitu Bang Teo. Gitu. Ya, saya minta juga ya pemerintah harus komit. Kalau target memang menteri yang sekarang minta 2 juta ton, percepat perizinan ini. Sistem fatalahan, pajak final. Pak Haji lagi ada yang diurus nih Pak Haji. Apanya? Ada yang lagi mau lagi diurus perizinan apa? Masih ada beberapa. Oh, karena ada beberapa. Saya ada buka baru lagi. Oh, buka baru lagi. Ya, saya ada buka baru lagi. Itu kan dari saya punya 1 sekarang sudah punya 5 farm saya. 5 farm. Ya. Gitu. Prosesnya lagi jalan nih, lagi jalan ya. Saya ulang lagi berkali-kali. Tambak ini tidak minta gratis kepada pemerintah. Cuman kita minta dipermudah, cepat. Nah, bayar total lahan, duduk dengan asosiasi, betul kan? Iya. Dan saya berharap juga kalau memang SCI ini, Shrimp Club Indonesia, ya kan, alias perkumpulan pendampak udang Indonesia ini, yang diakui oleh pemerintah, khususnya Menteri KKP, maka setiap peraturan yang ingin terbit diajak tabayun. Iya. Organisasi diajak komunikasi, ya. Komunikasi. Apa ya kan? yang menjadi hambatan, kendala? Ya. Kadang-kadang kan yang buat peraturan nggak tahu di lapangan seperti apa kendalanya. Iya benar. Dia ngeluarkan peraturan, di masyarakat nggak ditolak bisa ribut. RT RW udah sesuai, ya kan? Pinggir laut, tata ruang semua sudah ada. Tapi kan berangkat perizinan kan dari bawah kadang-kadang masyarakat. Benar. Masyarakatnya nggak setuju gimana? Iya. Pemerintah bisa apa? Iya benar. Iya. Benar. Tiap daerah beda kultur. Iya. Ya kan? Daerah Pandeglang beda, daerah Sumatera beda, nggak nyatu. Makanya saya bilang keluarkan surat keputusan dari kementerian. Oke. Tambak udang tuh begini. Oke. Sekian dah. Supaya gubernur buat ikut. Satu pintu. Biar satu suara juga. Iya. Iya, satu regulasi, satu suara. Sampai hari ini nggak kelar. Dari zaman Bu Susi kumpul terus kita SCI. Kumpul nggak kelar. Belum ada kepastian berapa macam sih tambak udangnya izinnya. Sampai hari nggak ketemu. Belum putus. Tapi sering ketemu sama menteri sebelumnya. Sering ya Pak Haji? Dulu kita sering komunikasi. Lah ini ya saya juga udah jarang, udah kasar bosen dah. Udah bosen. Ya, karena nggak ada penyelesaiannya, ngegantung terus, nggak ada keputusannya. Ntar Pang, ini ketemu ya antar, ya kan? Nggak, pokoknya nggak putus-putus lah sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak Haji ya. Nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan ya. Tuh. Ada nggak Pak Haji perbedaan apa ya? Dibilang perbedaan
izin di pusat sama di daerah tuh Pak Haji, apakah terkait dengan nilai sebuah bangunan, ya kan? Apa PBG ya istilahnya ya? Oh iya, sekarang kan ada peraturan. Kalau bangunan kan ada konsultan. Oke. Nah, ada PBG. PBG. Ya kan. Nah, konsultannya juga nggak jelas. Oke. Nggak dinilai. Kenapa itu Pak Haji? Ya, mestinya kan ada aturan jelas loh. Bangunan kan ada kelas A, kelas B, kelas C. Misal tingkat tuh per meter kena sekian. Ya kan. Kalau rumah sederhana kan kayak RSS, papan sejahtera, rumah mewah, rumah sangat mewah. Kan beda kelasnya. Iya. Nah, konsultan di Tambak di PBG ini, ya bukan buat tambak aja, buat semuanya lah ya. Khususnya buat tambak, nggak ada tarifnya, sama maunya dibuka harga. Oh, Nggak ada kejelasannya. oh. Jadi menyebut angka bebas-bebas Bebas aja. Kita tanya aturannya mana? Oh. Nggak ada. Oh. Kalau kita bangun kan di PUPR kan jelas ada, ya kan? Bangunan sekian, bangunan mewah tuh per meter kena sekian, ada kali-kali gini, ada rumusnya lah, jelas. Makanya saya bilang tadi, EMB sih nggak kita nggak masalahkan, karena udah aturannya udah baku dari Menteri PUPR-nya ke tingkat 1, tingkat 2 udah baku. Lantai 1 berapa, lantai 2 berapa, udah bangun. Itu kita nggak pusingin lah. Konsultan itu wajib ya Pak Haji? Ya aturan sekarang yang baru yang dibuat ini konsultan. Ini ada. Iya. Oh. Ya kan? Wajib ada. Ya. Nah kembali saya ulangi ke genset. Genset. Kita nih genset karena terpaksa. Karena PLN-nya nggak sanggup untuk menyiapkan listrik tanpa mati. Risiko khususnya ya? Di Pandeglang. Oke. Musim hujan mati listrik sering. Angin mati. Udah. Kalau mati listrik, mati sinyal, nggak ada sinyal udah di sana. Dan beresiko juga buat mati listrik, mati udang. Mati udang. Ya, karena kita kan pakai kincir untuk oksigen. Oksigennya ya. Oke, makanya dengan pola kita pakai genset itu. Pakai genset. Genset kita genset standby. Ya kan, genset standby. Kalau mati baru kita pakai. Gensetnya kita pakai sendiri. Mas saya bilang kalau pakai SLO, surat layak operasi gitu, itu menurut saya nggak kena. Orang genset itu kan bukan disewain ke umum, pribadi. Kecuali genset itu dijual ke umum, baru diminta SLO, layak nggak operasi. Jadi gini contoh, misal gini, dia kerjasama PLN atau ada kan di daerah trans itu listrik swasta, betul kan? Nih listrik ini bisa nyuplai 100.000 watt. Maka ada konsultan ngetes betul nggak nanti gensetnya keluar. Nah, baru ada kayak Sukupindo lah asosiasi. Kalau pakai sendiri, kalau jelek ya bodoh sendiri lah. Ibarat kita pakai mobil. Kata orang-orang, wih tahun 2000 mah nggak bagus. Kalau kita ngerti, wah tahun 2000 masih kuat, masih bagus. Kan sah-sah aja pakai sendiri. Tapi kalau disewain orang tanya, ntar kau mau ke gimana? Gue tanggung jawab. Kan kira-kira gitu. Kenapa mesti ada SLO, ada IO segala? Kecuali jenis itu dikomersialkan. Kecuali dikomersilkan. Iya, baru keluarkan izin. Karena dia mendapatkan keuntungan dari situ. Iya. Saya ngomong belakangan berseko mana? Iya, nih kalau saya ngomong mobil angkutan yang overload. Kalau genset rusak bodoh sendiri, paling mati udangnya. Jarang ada orang kesetrum genset. Tapi kalau mobil overload, ban pecah, di jalan tuh sekian puluh manusia tergantung. Betul. Keluar tuh izin raika, bingung saya. Itu perbedaannya Pak. Iya. Genset cuma nyala udah selesai. Mobil yang overload. Iya. Banyak yang ya, gimana? Sampai menggunung tinggi gitu ya. Itulah di jalan yang udah nggak layak. Iya. Itu yang mesti ada SLO, layak nggak operasi lagi? Iya kan? Bener. Mestinya itu yang nggak boleh beroperasi di jalan. Kenapa? Iya. Ketika dia bermasalah, menyangkutnya puluhan manusia bisa meninggal gara-gara dia. Betul, di belakang tabrakan berantai apa pecah ban. Beruntun. Iya. Genset mana ada tabrakan berantai? Ya meledak, mati sendiri mana pernah? Betul. Kesetrum genset nggak pernah ada. Betul. Itu kok ada layak operasi itu. Ya artinya genset ini harus standby terus Pak ya. Iya. Yang bikin peraturan bingung saya mah. Betul nggak? Kecuali genset ini dikomersialkan. Oke. Maka negara perlu pendapatan tadi. Setuju. Iya. Kalau kita beli sendiri, ya kan? Sekarang kita beli rumah.
sering mati listrik kan mau nggak mau pakai genset kan. Iya benar. Nah terus diminta izin inilah yang beli kita. Betul kan? Yang kita gunain buat kalau kita sendiri. gensetnya jalan-jalan oke lah, karena jalan tuh negara yang bangun. Kayak mobil ada SNK-nya, ya wajar lah karena jalan tuh pemerintah yang kerjakan, kita buat nyumbang bayar pajaknya. Oke lah. Lah itu ya. Kan? Kan genset juga udah kena pajak. Ketika ada import dijual, betul import dijual. Kan udah ada pajaknya situ. Iya, dari awal masuk dari PPN-nya, biaya masuknya. Kan negara ngambil di situ. Iya benar. Ya, benar itu aja. Jadi menurut saya gitu ya. Yang hal-hal gitu mah nggak perlu. Nggak perlu lah ya izin itu ya. Yang kayak gitu-gitu mah ya kan. Nih kembali ke nyedot air. Oke. Bayar, bukan kamu bayar, tetap saya bayar. Cuman saya mau tanya. Kan kita punya ada namanya PDAM. Kalau kita mau ngambil PDAM kan mau punya air pump tuh kan depan rumah kan Pak Ralonnya. Betul nggak? Dari penampungan air dia sampai dalam rumah kan yang paralonnya kan yang nyiapin pump. Betul nggak? Betul. Dari depan baru masuk ke rumah urusan kita. Sebelum lewat dia kasih meteran. Nanti berapa per kubiknya? Betul nggak? Itu yang fair. Pump itu fair. Nah, sekarang pemerintah kalau mau fair, palaron yang masang di laut pemerintah, Menteri KKP, mau masuk ke tambak kasih meteran, saya bayar per kubik. Itu fair. Kan enggak ini mah. Paralonnya kita yang masang kita. Bayar sama dia, lautnya punya Allah. Laut punya Allah. Ya. Iya, kalau PDAM kan nggak bangun tamukan sendiri, diobatin, di treatment airnya supaya masuk rumah-rumah bagus, betul? Betul. Layak minum, pH-nya bagus, betul kan? Iya, itu. Nah, kita bayar wajar. Iya. Nah, pemerintah juga kalau mau gitu, pasang pipanya di laut sama pemerintah, betul? Betul. Dia pasang meteran, masuk ke tambak, urusan kami. Bayar, saya bayar. Per kubik berapa? Sanggup. Semua ada hitungannya kok bisa, betul kan? Nah, itu baru fair. Oh ini yang masang saya, yang ngomposin saya, pompa saya, semua saya, bayar sama pemerintah. Ya, udah lautnya punya Allah. Bener Pak Haji. Betul nggak? Bener Pak Haji. Bener tuh, ingat tuh, catat tuh, laut tuh punya Allah tuh. Bingung. Ya, kecuali kami bangun di laut apalah, betul kan? Nyedot air ini kan bukan kami jual, kecuali air lautnya kami jual. Air laut ini cuma buat media hidup udang. Setelah panen kami balikin lagi. Besok kami sedot lagi. Benar mungkin kami cemari itu laut. Mana kami ketampung satu kolam dengan kedalaman 2 meter, luas 3.600, 7.200 kubik satu kolam. Saya punya 100 kolam. Pak Haji punya 100 kolam sekarang. Iya. Gimana kalau habis saya mau buangnya kemana? Pasti ke laut lagi kan? Laut lagi. Nanti setelah beres kami sedot lagi. Oh gitu. Iya. Mau buang kemana? Iya benar. Mana ada penampungan segini gitu? Pasti ke laut lagi. Laut lagi pasti keluar. Iya kan? Setelah beres panen, kalau sudah standby masukin air lagi. Ya kan, 2 meter itu kedalamannya Pak Haji? Ya, kita main di air di 1,9. 1,9. Ya, kan miring, dia kan kata plus miring ya, ada sudut. Kita main di 1,9 airnya gitu. Airnya pasti balik lagi. Oh, airnya pasti keluar lagi tuh ya? Ya kita buang ke laut lagi. Kalau panen kan kita kuras kering, udangnya yang kita angkat, airnya kita buang ke laut. Sejauh ini bersama dengan perkumpulan pengusaha tambak Indonesia tadi, kapan terakhir komunikasi sama pemerintah atau negara dalam urusan perizinan? Kemarin sih saya lihat di grup tuh ya masalah pajak penal. Pajak penal. Disambut dengan Kementerian Mafes ya, Pak Luhut. Saya nggak ikut diundang, saya nggak sempat lagi sibuk. Oke. Kalau yang lain-lainnya belum. Tahun lalu, apa berapa tahun lalu? Baru bulan kemarin. Oh, ya. Oke. Kami juga sempat datang ke kantor pajak kok di Gedung Mari. Ya, bulan Desember. Bulan Desember. Ya, kita ajuin, kita minta pajak final. Pajak final. Kenapa kita minta pajak final? Yang saya bilang tadi, hari ini panen, besok nggak panen. Pajak kan kalau kita sudah bayar besar, kalau pajak kecil kan kadang-kadang kan trouble. Pemeriksaan lah ini. Bukan kita takut, ruwet aja gitu urusannya. Iya. Ya kan? Yang enak kayak gitu adalah misalnya kita omset penjualan
200 miliar, udah kan 2% dari 4 miliar selesai. Itu belum tentu loh pertama untung. Untungnya itu sama-sama plus minus, kan lebih fair. Pajak final. Harapannya situ ya. Saya berharap seperti itu pemerintah, ya kan. Dan kalau mudah-mudahan Pak Presiden dengar. Amin. Mudah-mudahan Pak Karena Presiden. sampai hari ini yang saya ikutin dari zaman Bu Susi, apalagi Bu Susi ya, Bu Susi, Pak Edi Prabowo mau ada perubahan, ketangkep. Terus sekarang Pak Sakti, ya kan? Sampai ada yang tadi saya ulang, izin ini ketemu Pak Luhut berapa kali, sempat kami ke Pak Muldoko KSP, bab perizinan tambak udang belum kelar, belum settle sampai hari ini, belum. Menteri belum pernah ngumumkan izin tambak udang tuh sekian, ada 6 atau 7, dah. Dah, se-Indonesia sudah ikut. Harus sama dong. Iyalah. Kalau enggak dia sudah bisa, kalau Pandeglang nggak ngikut, ya diriin aja negara Pandeglang. Kalau nggak taat sama menterinya. Iya benar. Iya dong. Iya benar Pak Ji. Ya kan rujukannya undang-undang. Iya. Kalau, regulasi. Iya, kalau bupati yang nggak mau, ya bisa kena penalti lah sama Menteri Dalam Negeri. Ya lucu juga lah kalau dia nggak sinkron dengan peraturan perundang-undangan. Karena perda yang dibuat juga harusnya rujukan undang-undang kan? Iya. Nggak sembarangan bikin perda, betul nggak? Betul. Kalau melanggar undang-undang kan bisa gugur perda itu. Sepakat. Ya kan? Sepakat. Iya. Saya nggak ngerti politik, tapi kira-kira begitulah. Gitu. Ya harus tunduk. Maka menteri harus punya keberanian untuk buka regulasi perizinan. Sekian macam sudah berlaku di Indonesia. Kalau nggak, bupati nggak ikut, pribitin suruh Menteri Dalam Negeri. Jangan diberikan improvisasi baru, perizinan baru ya Pak Ji. Iya. Ya kan? Target. Nah, diatur tata ruang RTW-nya. Karena jangan juga satu hamparan tampak semua. Takutnya kalau satu masalah, semua masalah kan. Diatur dari sekian berapa gitu. Kita nggak ikut campur lah. Diatur nggak apa-apa. Dan ada masanya, jangan begitu buka tambah kerut 3-4 tahun atau berubah RTRW. Ini buat pariwisata. Kita belum balik modal. Iya. Kejadian ini. Oh, pernah Pak Ji? Di Sumatera kejadian begitu. Kan kesian. Langsung tiba-tiba berubah RTRW-nya. Iya. Ganti bupati berubah. Wah, astaga. Kan belum balik modal. Iya, posisi kayak saya tadi bilang, di sini kan ganti menteri, ganti peraturan. Bang Tio kan tahu. Iya kan? Iya. Udah rumus lah. Ganti menteri PNK, ganti kurikulum. Kan kira-kira begitu lah ya kan? Sama ganti menteri, ganti peraturan lah ya kan. Terus sama ahli-ahlinya kan. Saya nggak mau nuduh yang jelek ya. Mungkin yang mau ngambil gelar apa, jadi doktor lah, mau jadi S3-nya kan. Pengusaha jadi kelinci percobaan. Bikin undang-undang aturan macam-macam lah. Ya kan? Sementara di lapangan nggak tahu. Iyalah harus sinkron lah Pak Ji. Iya. Pusat. Tambak udang ini unik. Iya. Bang Tio, kita satu-satunya yang bisa menguasai dunia. Asal pemerintah komit. Karena udang ini tidak bisa di temperatur yang dingin. Di bawah 26 derajat udang ini nggak makan. Oh gitu Pak Ji? Ya. Hanya negara tropis yang bisa. Kalau riset kita kalah. Karena riset kan skala kecil. Nah, di Amerika, di Jepang riset, di Cina bisa. Tapi kalau budidaya Indonesia lebih jago. Di dunia. Ya. Di Ekuador nebar udang itu ada aturannya, per meter 50 ekor. Karena iklim tadi berbeda. Ada pemerintah enggak? Ya 50 ekor. 50 ekor ya. Cuman. Di India 80 ekor. Di Indonesia bisa 1 meter 300 ekor. 500 gede. Pinter-pinter orang sih. Serius. Iya. Gede. Memang kita riset kalah. Tapi iya ya, luar biasa ya. Indonesia bisa. Skala internasional loh. Cuma itu. Karena peraturannya sudahlah banyak macam. Di lapangan yang nggak kondusif. Iya. Terus kedua banyak oknum-oknum yang sesat. Ya kan? Jadi pengusaha juga males. Padahal mau berinvestasi ya, Pak Ji. Lokal loh ini, kelas lokal ya. Iya. Saya nggak promosiin daerah saya ya. Pandeglang ini sorga. Oke. Ya kan.
potensi kelautannya luar biasa. Dekat ke ibu kota, betul. Dekat ke pelabuhan internasional Priok maupun di Ciwandan. Betul. Strategis. Lautnya sangat luar biasa. Power plant-nya cukup. Yang penting dia asal regulasi. Tiba-tiba berubah aja. Ya, regulasinya. Kebetulan saya lagi nggak kampanye, ini apa adanya. Saya nggak tahu yang lain. Kalau buat tambak udang, Bu Irma ekonomi. Iya. Khusus tambak udang, Bu Irna komit. Memang dipermudah. Oke. Khusus tambak udang. Yang lain karena saya nggak berani mengucapkan. Ya, karena memang lokasi Pak Haji ada di wilayah dia. Ya, di wilayah dia. Kalau di Lebak masih samar. Oke. Tapi kalau di Pandeglang, saya nggak kampanye, saya apa adanya. Ya kan? Kita pengusaha tambak enjoy dengan Bupati Irna. Oke. Saya akui. Kalau tempat lain saya nggak tahu lah, karena banyak masalah. Namun hanya menginginkan penyederhanaan lah. Iya. Iya, penyederhanaan regulasi. Karena di tingkat 2 ini nunggu dari instruksi pusat kan. Iya. Kalau tingkat 2-nya oke lah, khusus Pandeglang ini. Nggak terlalu level. Yang levelnya di lapangannya lah, LSM-nya lah, oknum-oknum sesat lah. Saya bilang oknum sesat lah ya. Tapi kalau pemerintahnya dengan jajarannya oke lah, masih oke. Nah, ya. Mudah-mudahan ya Pak Sakti sebagai Menteri Kelautan bisa menyediakan lebih simpel lagi gitu. Ya kami berharap fatwa lahan ini. Endingnya pengennya di situ Pak. Fatwa lahan ya. Kami siap diajak untuk diskus lebih panjang itu teknisnya bagaimana fatwa lahan itu. Apalagi diskusi sama Pak Presiden ya. Pak Haji ya. Hanya Pak Joko lah mudah-mudahan yang bisa mutusin. Karena berapa kali kita ketemu menteri termasuk timnya Pak Luhut nggak kelar-kelar. Oke. Ya. Kita bisa ngasuhan dunia tambak udang ini bisa. Ya mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi didengar sama di Presiden ya, karena ini memang ini merupakan sebuah harapan bagi para pengusaha tambak ya Pak Haji ya. Karena memang balik lagi ke wilayah soal regulasi. Bahkan mungkin saja ada beberapa teman-teman pengusaha tambak ada yang dikenakan delik ya, pidana. Banyak Pak Haji. Ada. Di Banten tapi udah selesai. Iya, awal-awal banyak. Iya, karena banyak regulasi tadi, banyak yang perizinan tadi ya Pak Haji ya. Iya. Oh, di Banten pernah ya? Pernah. Berapa kali kawan dipanggil juga di Polda. Oke. Gitu. Genset atau apa? Genset. Oh, yang terakhir masalah pipa air laut. Oh, iya. Gitu. Artinya ada perbedaan pendapat ya tentang dua regulasi izin ini ya. Kembali ke Genset. Genset kalaupun ada biaya sampai hari ini tarifnya nggak jelas. Oke. Misalnya 500 kPa itu berapa sih bayarnya? Yang masuk negara Pak Haji? Iya, misalnya bayar. Kita kan ada SLO, surat layak operasi. Itu kan harus terdaftar sama SDM. Rekanannya harus terdaftar sama di SDM, Dinas SDM Provinsi. Kan yang nggak ada di tingkat 2 kan SDM, sama apa tuh? Nggak ada tingkat 2, adanya di tingkat 1 kan. Nah itu kan harus terdaftar sama dia. Kita harus pakai dia. Yang sudah terdaftar di SDM kan. Di SDM itu oke lah ya. Berapa gitu? Angkanya nggak tahu. Iya, kita mau tahu untuk 500 kV sekian. Berapa? Iya, ini sekian, ini sekian. Nggak ada angka baku itu. Sampai kan belum ada. Oh, saya pikir ada itu. Nggak ada. Oh, nggak ada Pak Haji ya? Setahu saya yang saya nguruskan belum ada. Belum ada. Negosiasi aja. Oh. Iya. Seharusnya ada itu ya. Harusnya ada. Biar enak kan? Iya. Kita jelas, ya kan? Baku lah ya. Kayak paspor kan 310.000. Iya. Kalau kita mau tol tambak itu masih wajar lah. Iya kan? Iya. Tapi kan terbuka. Betul kan? Kayak di polisi, ya kan? SIM sekian, karena kita mau cepet kita kasih. Oke lah, kita itu ikhlas lah. Betul nggak? Karena kita sibuk kan cepat ya kan? Ya kayak kita lewat tol kan bayar. Iya. Kan bener. tapi nyaman. Betul nggak? Betul. Itu mah wajar-wajar aja lah. Bener. Kita nggak bisa lah 100% bersih bagaimana, nggak bisa lah. Kita pengusaha yang gitu-gitu mah ibaratnya ya orang
Saya cincai. Cincai lah. Itu mah cincai aja lah. Iya. Tapi harapannya memang harus ada nilai yang baku. Iya. Gitu. Contohnya kayak paspor. Oke. Masuk 350.000 kan? Iya. Kalau kita mau cepet ya tambah cepet lagi, kira 100.000 cepet dah jadi saatnya. Ibaratnya gitu kan. Tapi kan kita enjoy gitu, ngerti nggak? Nyaman. Betul nggak? Nyaman kan kita, nggak habis waktu bolak-balik, betul kan? Iya kan? Kayak SIM, motor, tunggu jadi. Tapi semua nggak ada yang protes, karena happy. Ya kan? Awalnya udah jelas, ya kan? Jalan biasa sekian. Tol begini, ya kita mau tol lah, ya nggak? Apalagi kita pengusaha kan mau cepet, ya. Itu udah bener Pak Haji. Ya, jadi kalau genset misal 500 kVA sekian sampai sekian ratus ya kan, nah ini kira-kira kalau proses 2 minggu, ya kalau 3 minggu tambah sekian, nah ya sudahlah, kan cepet kan kira-kira gitu. Itu mah cincai lah kita gitu. Tapi kan ada jelasnya dulu dari awal. Bener, sepanjang ada regulasi yang mengatur nilai bakunya sekian, kan gitu kan. Itu baru asik tuh, baru jelas itu. Nggak, kalau bahasa hukum nggak obscurable lah, gitu begitu ya. Kalau ini kan kita dari awal juga nggak tahu kan. Iya, penting juga ya. Banyak ditambah kuda. Penting juga. Karena kan outputnya memang buat masuk juga ke negara ya. Untuk pendapatan daerah setempat kan gitu. Dan tambah udang. Kalau boleh tahu bocoran tahun kemarin bayar pajak? Saya bayar pajak masih nomor 1 di Pandeglang, belum ada yang ngalahin. Wow, berapa Pak Haji? Kalau boleh tahu Pak Haji? Sekitar hampir 6 miliar. 6 miliar. Tahun 2018 saya penyumbang 0,04%. Target Provinsi Banten 40 triliun. Saya bayar sampai 10 M. Pajak gitu ya. Ada sampai penghargaan dari pajak. Pajak tuh darah. Iya. Manusia tanpa darah nggak hidup. Iya dong. Negara tanpa pajak nggak hidup. Iya. Jadi saya juga imbau pengusaha jangan takut bayar pajak. Pajak kan filosofinya ada untung bayar. Iya. Lu nggak ada untung ya ngomong aja jujur-jujuran. Iya. Iya kan? Terbuka aja. Nih ngomong ada pajak, gua nggak ada untung nih, gua lagi rugi gini-gini. Nah, sekian, gitu kan? Pajak tuh filosofinya ngomong. Orang kepala pajak yang ngomong. Yang Provinsi Banten, pajak tuh bayar kalau kamu ada untung, nggak usah. Yang penting bener laporan. Akuntabel. Ya, salah satu yang sudah mereformasi ya saya akuin pajak. Pajak sudah mereform diri. Dia pajak terbuka. Ya terlepas ada oknum, ya itu namanya oknum ya. Tapi kalau secara mayoritas pajak yang sekarang terbuka. Iya. Ya. Kapan-kapan ajak dong Pak Haji ya tim-tim ini ya kita ke mana? Ke tambak ya Pak Haji ya. Siap. Jangan kaget kalau ke tambak saya. Daerah sumur ya Pak Haji. Jalannya masih kalau lagu goyang dompet. Gitu. Kalau dari tempat kalian berapa jam tuh? 4 jaman ya? Ya. Oke. Apalagi kalau dari Serang ya. Lumayan ya. Ya. Tapi seru sih. Itu mah harus nginep itu mah ya. Ada jolo, ada kamar di sana. Iya. Penasaran saya. Sekalian kita syuting ya kan? Ya. Syuting buat company profile ya kan? Profile tambak ya kan? Ya. Iya. Banyak Pak, Bang Tio. Tambak nih kawan-kawan yang punya masalah di daerah masing-masing. Banyak. Oh variatif ya? Beda-beda. Oh beda-beda. Kan rajanya beda-beda. Iya. Raja Sumatera beda, Raja Banten beda. Raja Rangkasnya beda, Lebak kan beda-beda. Tapi memang yang strategis ini Pandeglang ya Pak Haji ya? Di Pulau Jawa yang masih nyaman, lahan masih ada. Itu Pandeglang. Di Cianjur ada, Pantai Selatan. Pantai Selatan nih nambaknya oke, cuma punya risiko karena nyedot airnya segala apa ya. Pandeglang ini secara mayoritas kondusif. Saya lagi nggak dibayar Bu Irna, nggak apa adanya saya ngomong. Masyarakat kondusif. Tapi selain Pak Haji, perusahaan Pak Haji di daerah Pandeglang ada lagi? Oh banyak. Khusus Pandeglang banyak. Oh. Dari Kecamatan Cikesik, Kecamatan Sumur, terus Panimbang. Oke. Ya, itu hampir tambak semua. Oh iya, karena memang dari awal nih rekanan Pak Haji yang dari Lampung ini udah langsung bisa menilai ini bagus nih potensi nih, gitu ya di Pandeglang itu. Memang nambak tuh pertama cari lahan,
Kalau kita mau buka tambak, yang penentuan pertama lahan. Oke, lahan dulu ya. Ada julukan Formula 1 apa Formula 3. Oke. Oh. Kita harus cari Formula 1 yang bisa ngebut. Oh iya. Pandeglang sangat, karena airnya jernih. Ya kan. Kedua, memang di daerah yang dekat konservasi kan nggak ada pabrik ya. Bukan berarti pabrik itu limbah, tapi nggak, cuman lebih enak. Gitu. Pandeglang punya potensi. Iya, makanya saya sebutin ya sama Bang Tio. Yang namanya Kecamatan Cibitung, itu yang namanya Kutekarang, terus Kiara Jangkung, Sindangkerta, itu istimewa. Ribuan hektar. Sebagian punya pertani, sebagian punya masyarakat. Itu kalau difasilitasi sama pemerintah pusat, wallah, dibikin stream estate, banyak orang mau ambil. Cuman masuk ke situ sulit jalannya. Ada masih kecil, ya kan. Kedua, memang tanah pertani, ada tanah pertani. Tanah pertani gersang, nggak ada tanaman. Mending jadiin tambak, biar saya didengar sama Pak Joko. Iya, Pak Jokowi. Nah, biar tahu Potensial nih. Kalau itu terjadi stream estate, maka 2 kecamatan Cibitung sama Cikesing ada pengangguran. Saya jamin. Mantap. Asal dibuka ruang jangan. Iya. Akan berkembang ekonomi. 1 hektar dapat 3. Kalau ada ngambil orang 500 hektar aja, ya kan? Anggap 300 hektar jadi kolam. 300 hektar itu kan 1 hektar 3 kolam. Kan jadi 900. Betul kan? Itu 1 kol 3.600 1 orang budidaya untuk ngurus pakan. Kalau kolam kecil bisa, misal kolam 2.500 3 kolam 2 orang. Tapi kalau kolam 3.600 standar kami 1 orang. Maka ada 900 karyawan. Itu budidaya. Belum supir, tukang masak, harian, admin. Anggaplah 1.000 orang karyawan aja. 1.000 bab rokok aja dah yang paling murah. Bab matra 14.000. 1 hari 14 juta tuh berada di kampung. Iya, benar-benar. Belum gajian. Kendalanya di jalan, Pak Haji. Jalan. Tapi RT RW-nya masuknya? Ada ya? Bu Dina pernah bikin. Seluruh pantai Pandeglang boleh. Tambak udang. Pak Haji tertarik nggak di situ? Tempat saya itu? lagi buka baru di Ranca Pinang. Lagi belum selesai. Jauh ya dari tempat itu ya? Beda jalur. Beda kecamatan. Ini kecamatan baru Cibitung. Ya. Padahal di tempat itu lebih potensi juga ya. Biar Pak Menteri ngedenger. Itu potensi. Lautnya saya jamin lebih bagus dari apa yang dibangun di Kebumen. Saya jamin. Gitu. Mantap nih. Ya. Ini peluang juga kan buat langsung palung bersih, nggak ada kali. Iya, tinggal difasilitasi infrastruktur aja. Iya, sedikit lah, nggak gede. Iya. Jadi sudah. Iya. Tapi ada keinginan nggak kalau infrastruktur kita bangun sendiri deh gitu, kita buka jalan sendiri? Kalau investor besar bisa. Ya. Lahannya ratusan hektar tuh. Kalau sama pertani ribuan hektar. Sangat istimewa. Saya sudah bawa ya katanya pemain tambak yang udah puluhan tahun. Istimewa di situ. Cuma memang ada sebagian tanahnya tumpang tindih. Tumpang tindih kepemilikan. Saya nggak tahu yang benar yang mana ya. Ini perlu juga pemerintah harus ikut campur. Gimana caranya supaya itu kelar, ada investor masuk. Iya benar. Tempatnya saya udah repot sih kalau udah bicara tumpang tindih. Tapi kalau pemerintah ikut campur bisa. Iya. Kan kuncinya di pemerintah. Tanah itu nganggur kok. Kalau nganggur itu kan bisa diambil alih. Ya kan? Karena terlantar lah. Iya. Ya kan terlantar sekian tahun. Kan punya hak pemerintah. Termasuk pertani, saya nggak ngerti undang-undang. Kalau dia terlantar, ya kan ditanam enggak, ini diambil lah sama negara. Dikasih ke kementerian mana yang bermanfaat. Ngapain dia nganggur-nganggurin? Kok saya? Iya dong. Negara ini lagi ngebangun. Iya. Kalau kosong kasih misalnya, nih pertani nanam nggak bisa. Kasih minta ke lautan kalau yang deket laut. Enggak, peternakan kasih menteri pertanian. Iya. Jadi nganggurin. Iya benar. Ya. Diberdayain. Diberdayain lah. Iya. Ngapain kosong kan ada undang-undang sekarang. Pulau-pulau yang ikan bisa dikelola. Betul kan? Apa bedanya? Sama. Kasih aja yang mau kelola. Ya. Iya benar. Kan urusan cari duit.
Negara kan perlu dapat pendapatan. Pendapatan, pajaknya segala macam-macam kan. Ngilangin pengangguran, angkat derajat kemiskinan. Kalau didiamin aja, kan repot. Nggak ada lapangan pekerjaan, SDM-nya terbatas. Saya cerita sama Bang Tio. Saya tinggal hampir 15 tahun di Kecamatan Sumur. Ini nyimpang sedikit. Ada 2 desa saya tinggal. Saya di Desa Taman Jaya, Desa Ujung Jaya. 2 desa ini totalnya ada 5 SD. 5 SD. 2 desa? Iya, 5 SD. Sampai kelas 6. Saya nggak tahu jumlahnya, tapi saya jamin ini ratusan. SMP-nya cuma 1 di Taman Jaya. Jikalau dia nggak mendanjukan pendidikan, karena wajar. SMP cuma 1. Sekolahnya? Ada aja Taman Jaya, Ujung Jaya nggak ada SMP. Kecamatan Sumur itu cuma ada 1 SMA. SMA 5 dekat Polsek. Berapa kelas? Maka dia harus pindah ke Sadang atau ke Pandeglang untuk kos. Wajar kalau di sini orang bukan dia nggak minat berpendidikan. Kita sepakat kan? Bangsa harus dengan pendidikan. Betul. Pendidikannya nggak ada. Harusnya fasilitas itu ada. Harusnya pemerintah. Sampai hari ini juga, ya maaf saya bukan ngomong, nggak ada yang ngaji. Saya sempat ngomong, ini pendidikan harus disegerakan. Saya kan udah 15 tahun, ya tahu. Ya. Cuma 1 SMP di Taman Jaya, yang lain nggak ada. Gimana dulu saya SD? Sampai sekarang tuh Pak Haji? Sampai sekarang. Trek mobil subuh, terakhir siang jam 8. Habis itu nggak ada lagi kendaraan. Sepi. Jadi kalau yang mau sekolah subuh ke SMA, dia harus subuhnya di Desa Tunggal Jaya, ngikut mobil. Kalau nggak kesiangan. Iya ya. Kan nggak semua punya motor. Iya benar. Musim hujan kan nggak bisa. Iya benar Pak Haji. Elaf namanya. Elaf. Itu jam 4 mau mendekati subuh dia lewat tuh. Nah kalau yang mau sekolah subuh ya nggak telat pakai ikut. Nah, kalau mau telat nanti terakhirnya siang. Jam 8:30 lah ada mobil terakhir. Habis itu nggak ada mobil lagi. Udah. Susah juga ya. Sulit ya. Nggak ada kendaraan dari Ujung Jaya sampai Sumur, nggak ada. Faktor jalan memang parah. Nggak ada kopragon lah ya. Untuk dari Ujung Jaya sampai Sumur. Dan kira-kira apa? 20 hampir 30 kilo lah kurang lebih. Kan jalannya parah. Jelek ya. Ya bukan jelek, kalau jelek sekarang ya. Kalau jelek masih mending, ini parah lah gitu. Parah. Ya. Di atasnya jelek. Saya ngomong apa adanya, Bupati juga tahu itu parah, semua tahu. Iya. Ya kan? Sekarang kata udah masuk ke provinsi ya. Ya mudah-mudahan provinsi peduli. Iya, harapannya malah mulus ya harapannya. Mulus, ya kan? Karena itu jalur ekonomi. Itu jalur ekonomi. Padahal sentral ya. Saya tinggal di Kampung Cisaat. Saya bukan menghitung amal. Saya datang tuh kampung yang miskin. Sekarang kampung yang paling maju. Oh gitu. Ya. Boleh nanti Bang Tio datang, boleh tanya langsung ke masyarakat. Satu kampung itu semua jadi tukang. Diberdayakan sama Pak Haji. Spesialis bangun tambak. Mantap. Yang punya tambak di Binoangen, Cikesik, itu yang bangun banyak orang dari kampung saya, Cisaat. Pak Haji mengadakan pelatihan nggak Pak Haji? Nggak. Saya panggil tukang luar tuh ngedidik. Ngedidik. Ya. Udah bisa saya pulangin orang-orang luarnya. Sekarang saya nggak sempet. Iya. Dan saya juga nggak ada ilmu kan. Langsung action dia. Ya, langsung saya panggil tukang kudus. Dari Jawa Lampung. Saya panggil, ajarin dia. Dia ajarin cara ngerti elevasi, kontur, cara nimbang. Begitu udah pada bisa, saya pulangin. Dah kamu pulang kampung salah. Serius. Silakan dicek kapan aja. Begitu suruh pulang dia buka sendiri. Iya, jadi pemborong sekarang. Jadi pemborong. Serius. Artinya dia dapat modal skill, dapat ilmu. Dia nggak nyari dapat ilmu dulu. Ilmu yang bermanfaat itu tuh satu kampung tuh tukang. Satu kampung, bener-bener tukang, satu kampung. Ini spesial pasang paralon, pasang ADPE, ini bangunan, ini bangun kolom. Masing-masing bidang. Sekarang jago ya? Jago. Udah mapan lah ekonominya. Tapi masih sering Pak Haji untuk mengadakan pelatihan gitu dari luar, manggil lagi. Masih enggak. Udah pinter-pinter sekarang.
udah nggak diajarin lagi. Sekarang dia udah keluar. Udah keluar ya. Pasang pipa ke Sukabumi. Oh. Ke Pamengpek Garut. Dibilang tambak juga bukan? Iya, dia sama. Orang dari kampung saya yang masang. Yang masang paralon ya. Ngeborong. Oh, oke. Keren lah. Makmur lah. Jadi memang teman-teman TA Project dimanapun Anda berada, ini sebuah perjalanan kisah Pak Haji mulai dari awal sampai sekarang dinamika perjalanan membangun sebuah tambak udang, hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dan lain sebagainya. Ini berbagi kisah pengalaman, ya kan? Artinya apa? Ini juga menjadi sebuah otokritik kepada pemerintah baik itu pusat maupun di daerah bahwa ada harapan, bahwa ada harapan yang diinginkan di komoditas di pengusaha tambak udang ini, hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, misalkan perizinannya dikerucutkan, dimudahkan, karena memang peran mereka dalam membangun negara ini juga cukup signifikan, karena pajak yang disumbangkannya juga lumayan cukup tinggi gitu ya Pak Haji ya. Karena memang harapannya ya memang ke wilayah izin ini gak usah ribet-ribet lah kira-kira begitu ya Pak Haji ya. Dan nanti kita bisa jikalau nanti Arab bisa didengar oleh presiden, ya kita bisa berdiskusi gitu kan. Kita bisa menyampaikan harapan gitu. Ketua saya siap, saya jamin. Pak Haris Mutadi sebagai ketua umum SCI yang periode sekarang siap untuk kita berdiskusi gitu. Berdiskusi ya. Ya kalau kita yang mampu ini bayar. Kan ada yang misalnya UMKM mikro ya sudah bikin aturan pemerintah berapa hektar. Karena tambak rehat gratis. Ya kan? Fasilitasi. Gitu. Itu setuju. Karena ya ada subsidi silang lah kayak rumah sakit, betul kan? Ya kan gitu. Tapi kalau yang model-model kayak saya, ya kan tambak-tambak yang sudah super intensif, ya dikenain lah. Ya kan? Semuanya harus bayar. Ya kan? Tapi jangan muter-muter gitu. Udah aja pokoknya bayar per meter sekian selesai sudah. Ya kan? Di luar IEB. Ya kan? Oh ini karena ini pendapatan daerah. Kalau ini ada bangunan bayar lagi isu bayar tapi sepakat gitu. Ya kan? Rujukannya tetap undang-undang di kementerian. Kamu daerah minta sekian, jangan gede-gede gitu. Kita bayar. Sudah. Kan nyaman juga kan? Nyaman. Buat kita pengusaha ada LSM oknum sesat juga nggak bisa nyerang kita, betul kan? Betul. Ya kan? Semua masuk ke negara, tetap ada lebih lah. Saya jamin. Nggak bakal muri-muri amat yang tadi saya bilang. Kalau kita mau tol kan beda, kan lebih nyaman ya. Kan juga pengusaha kan, apalagi misalnya saya di Sumur, suruh bolak-balik ke Pandeglang, aduh 1 hari habis waktu. Lihat kan, saya ngurus ke Pandeglang, itu per waktu 3 jam ke Pandeglang. Iya benar. Balik lagi ke Sumur 3 jam, 6 jam, belum tentu 1 hari kelar. Iya. Betul. Betul. Waktu kan ditambah kan ngurus udang nih kan ngurus bayi. Iya. Kok ada masalah gimana? Kalau tol kan enak kami, kita juga ngerti. Iya. Tolong deh Bu, tolong beresin deh, terima beres ya. Oke. Iya benar. Saya datang tinggal tanda tangan sudah. Tapi regulasi awalnya udah jelas. Jelas. Begini gini aturan bayarnya begini. Kita bayar. Bukan gratis, bukan tombol. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Apalagi kalau yang nanti di Cibitung Sindangkerta, bukan tambak, suruh ke Pandeglang lebih parah lagi. Mau keluarnya susah. Oh gitu. Apalagi musim hujan. Kalau 4 kali 4 bisa masuk nggak bisa keluar. Musim hujan mah. Gitu. Lah. Ditanya yang namanya daerah Sindangkerta Caregang, kalau nggak 4 kali 4 bisa masuk nggak bisa keluar. Kalau ketemu hujan, gimana? Repot. Saya kalau musim hujan ya. Kalau saya sana pakai 4 kali 4 Hilux. Hilux. Ya kan kita nggak tahu hujan di kapan datangnya. Gitu. Begitu kalau hujan berarti nggak keluar udah nginep. Kalau mobil biasa, saya pernah ngalamin Fortuner nggak keluar. Oh gitu. Iya, Fortuner saya nggak ada 4 kali 4 nggak keluar. Tidur ada penduduk sampai besok. Tadi aman aja. Ini kalau ke bos di hutan gimana? Bener.
masih penduduk jarang. Ini kita cari aman. Kalau Hailek kan ini soal Pak Haji yang kan tadi mau buka tambak lagi nih baru nih. Ya kan? Itu lagi berjalan proses perizinannya nih. Lagi berjalan. Ada kendala apa Pak Haji? Sekarang nih. Ya itu. Yang tadi itu. Yang PBG lah. PBG dan lain sebagainya itu. Sudah berapa lama Pak Haji ngurus ini belum kelar nih untuk yang tambak baru? Belum. Cuman kan kita mau tahu jelas kan enggak. Yang saya bilang. Berapa sih? Iya. Ya kan? Untuk nilai bangunan ini kan kayak Iya. Kalau di PUPR kan di PU lah, saya ngomong PU lah, kita dulu ngerja PU. PU itu kan ada aturannya. Lantai dasar sekian per meter, lantai 2 sekian, bangunan tembok sekian, bangunan papan sekian. Kan jelas tuh. Betul nggak? Kalau kita mau cepatkan beda kan gitu kira-kira Bang Teo. Iya. Nah PBG ini nggak jelas konsultannya. Saya bilang iya oke, kita kalau memang ini peraturan dari Undang-Undang Cipta Karya apa nggak ngerti lah saya. Iya. Ambassador nggak ngerti lah. Banyak bener ini. Ya, yang bikin itu siapa saya nggak tahu. Oke, saya bilang. Sekarang saya mau bangun ini bangunan tembok. Kena berapa? Aturan saya lihat. Nah, nggak ada. Kan bingung. Kalau di PU kan ada aturannya. Ada rumusan ini kali ini kali harga ada. Ada rumusan. Dia nggak ada. Ini nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Cap nguap. Cap ngucap aja deh. Asal bunyi. Iya, kan ya. Makanya saya bilang pemerintah kalau mau bikin peraturan dikaji dulu. Kalau mau pakai konsultan seperti apa konsultan? Betul kan? Iya, kajiannya banyak aspek. Benar, iya. Dari aspek sosiologis juga di sana. Ini sekian diterapin dulu. Iya. Jadi jelas. Nih, masukin koran. Iya. Tipe bangunan begini sekian lo biayanya. Sosialisasikan seluruh Indonesia. Jadi kan enak kita. Kalau memang mau bener-bener lurus kalian. Ya kan? Jangan bikin peraturan ada sumput-sumputan lagi kan masih kita pengusaha yang jadi korban di lapangan. Oke. Orang yang sesat. Atasnya oke. Bawahnya kan belum tentu. Ya. Bawahnya belum tentu ya Pak Haji ya. Iya. Ya. Saya jamin juga di kementerian juga mungkin pasti oke. Stafnya belum tentu. Iya benar. Ada 1-2 ini banyak sekali loh teman-teman ini. Kita kan tingkatan manusia, tingkatan sahabat aja ada yang masalah kok. Iya. Saya agama Islam. Hanya Rasul yang maksud. Sahabatnya ada masalah. Apalagi tingkatan ya staf dirjen apa staf menteri gitu. Manusia namanya juga. Iya benar. Iya kan? Jadi kalau mau ada peraturan yang dibikin, ya kan? Misal tambak, ya asosiasi diajak ngobrol. Misal batu bara ya asosiasi batu bara diajak ngobrol gitu. Kan dia tahu di lapangan seperti apa. Betul kan? Benar. Kalau di kantor kan cuma tahu udang tuh begini gedenya kan kendala di lapangan nggak tahu. Nggak tahu, benar. Ini lagi ada kejadian. Kami di kampung saya. Oke. Ada teman bebasin tanah mau buka tambak. Oke. Masyarakat kita minta pendukung masyarakat dong. Masyarakat ada minta 1 bulannya minta 8 juta. Wow, apa kompensasi? Pokoknya kalau 8 juta bayar, kalau nggak bisa buka tambak. Padahal RT-nya ada. Nah sekarang kalau begitu, bisa nggak kementerian jaminin aman? Kalau kita mau dobrak. Iya. Bupati ada di kampung saya. Kejadian udah. Belum kelar nih sekarang. Saya buka aja sekali biar tahu. Saya kebetulan yang negosiasi saya. Udah lah, saya bilang kalian nih yang 3 juta, ini saya 6 juta lah. Enggak, minta 8 juta. Sebulan loh. Mantep. Luar biasa, gede loh itu. Iya, 1 tahun 96 juta itu. Belum tentu untuk. Iya. Ini lagi kejadian. Saya ngomong apa adanya, Bang. Saya nggak tarik omongan saya. Orang yang negosiasi saya ya. Nah, sekarang dengan perizinan yang begitu menteri bisa. Kalau bagaimana keamanan menteri? Iya. Nah. Kewajiban saya udah penuhin. Hak saya dapat dong. Perlindungan dari bupati, aparat setempat. Mana perlindungan? Wallah saya bukan sombong. Saya tidak pernah nyolong sedikit tuh. Solar industri, listrik tepat waktu. Boleh tanya, PLN. Kecamatan Sumur itu bayar listrik minimal 1 tahun dapat 18 miliar. Saya jamin di ibu kota Pandeglang nggak bakal. Karena ada tambak 18 miliar. Pernah puncaknya 26 hampir 26 miliar. 1 tahun. Dari tambak doang. Tambak doang ya. Gede banget.
26 miliar dari tambak Saya doang. 1 tahun bayar listrik sampai nggak pernah kurang 11 miliar. Belum teman-teman. Iya, dari haji aja segitu ya. Nggak pernah kurang. Kalau udah full kita 3 jalan tuh bisa 12 sampai 13. 13 miliar setahun bayar listrik. Belum tempat saya, Pak Sep, Mr. Dilip, Pak Widya, terus sama Cinibung, Ciaji. Bisa 23 setahun. Kecamatan Sumur. Ya? Dan kami tidak pernah nikmatin 3% PJU. Gelap. Saya tanya orang PLN, PJU-nya mana? Ya diambil Pemda katanya. Terang-terangan. Oh gitu. Iya, 3% dikasih Pemda katanya. Belak-belakan tuh Pak Haji. Iya kan kalian nonton dong, kan ada PJU yang kan ada PJU. Nah, ya kan? penerangan jalan umum. Iya. Tolonglah minimal mau masuk ke masjid, ke makam. Wah, ini udah di Pemda katanya. Bingung lah kita jadinya aja. Silakan cek, saya ngomong saya bertanggung jawab. Silakan tanya manajer pelabuhan. PLN Labuan, berapa kami bayar? Pernah nggak telat? Pernah nggak saya didenda? Dan saya ngomong sama kawan-kawan, jangan kalian nolong listrik ya, awas. Nggak boleh. Di ultimatum dari awal. Pantangan, karena kita ngurusin barang hidup. Betul. Jangan main-main itu. Betul. Dan saya ngomong jangan main solar rakyat ya. Kami semua beli solar industri. Nggak pernah beli solar rakyat. Solar industri itu tergantung dolar. Biar tahu sekalian Bang Tio. Harganya tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 15, tanggal 15 sampai tanggal 30 itu berubah. Tergantung dolar. Ya. Jadi harga solar industri itu di 1 tanggal 15. Tanggal 15 sampai tanggal akhir bulan. Itu di situ. Kalau turun-turun naik. Naik. Ya. Iya ya, sebulan tuh 2 kali ya. Ya. Iya, naik turun ya. Itu solar industri. Iya. Kita semua solar industri. Nggak ada mau main-main. Termasuk kita ngajuin proyek semua solar industri. Padahal sebenarnya ada bantuan, tapi kita nggak mau. Bukan sombong. Sudahlah. Nggak seberapa ini. Iya. Jadi teman-teman TA Project dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah otokritik sebenarnya buat pemerintah, karena memang kita menginginkan pengusaha tambak udang menginginkan seminimalisir mungkin lah urusan-urusan perizinan, ya kan. Bahkan ini harapannya juga supaya nanti didengar presiden ya. Ya. Pak Haji ya, karena memang ini dibilang udah lama harapan ingin bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi dengar ya Pak. Siapa tahu nanti kan ada ruang waktu kan, Pak Presiden menyempatkan waktu. Memang kan beliau pasti sibuk sekali. Jadwal 1 bulan ke depannya itu pasti dia udah menyusun lah jadwalnya. Siapa tahu bisa selipin 2 jam buat kita kan gitu ya kira-kira ya, supaya bisa kita menyampaikan menjadi unek-unek, keluh kesah ya kan, apa yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan ya kan, perbedaan ini itu, yang perbedaan angka, hal-hal lain yang sifatnya yang menjadi sebuah keluhan bagi pengusaha tambak ya Pak Haji. Tak terasa Pak Haji, ini waktu sudah 1 jam ya. 1 jam nanti next kita juga mungkin nanti kita juga membutuhkan keterangan dari beberapa pihak, yaitu mungkin dari pihak pemerintah institusi ya Pak Haji ya, seperti dirjen ya mungkin ya Pak Haji ya, dirjen ya dari kementerian ya. Siapa tahu nanti kita bisa bersilaturahmi dan sekaligus bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, apa untuk Pak Haji nih, apa yang menjadi harapan atau statement akhir untuk teman-teman TA Project untuk dalam hal proses perizinan kah atau seperti apa Pak Haji? Silakan untuk statement akhir. Saya hanya berharap satu, mudah-mudahan Pak Menteri mendengar. Kalau ingin targetnya tercapai, misinya Pak Menteri 2 juta ton, maka permudah izin. Permudah izin. Segera dengan fatwa lahan,
pajak final. Saya jamin tambak akan buka secepatnya. Oke. Akan cepat orang buka tambak. Berkembang biak. Ya. Padahal memang dari dasar kita memiliki sumber daya alam yang cukup bagus ya. Iya. Tambak ini nggak pernah mikirin soal jalan jelek, yang masih ada listrik, pasti kita bangun sendiri. Bangun sendiri. Cuma masalah perizinan ini yang sekarang ini kan antara tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 sampai pusat masih belum sinkron. Sinkronnya dari menteri. Keluarin satu putusan. Sekian begini caranya. Semua harus ngikut. Sudah. Karena memang induknya dari pusat. Ya. Regulasinya. Yang kedua, usahakan kalau bisa indukan lokal. Jangan lagi jangan import. Oh gitu. Ya, karena kan bagaimanapun kita kan masih import dari Amerika. Kita kan nggak nuduh, tapi kan waspada perlu. Betul kan? Iya. Karena belahan ini kan kita juga banyak tambak udang serang penyakit yang aneh-aneh. Iya ya, ngeri juga. Takutnya kan disusupin. Ya, kita nggak nuduh lah. Tapi khawatir. Ya, waspada kan perlu, betul kan? Waspada perlu. Ya kan, kan menteri kan sudah punya juga induk Nusantara, ya, yang mudah-mudahan buat kedepannya jauh lebih bagus juga buat bisa dijual ke masyarakat umum. Amin. Gitu ya. Sekian dari saya gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih sahabat Teo Project di mana pun Anda berada. Tak terasa waktu sudah 1 jam. Next ke depan kita mungkin nanti akan main ke Kecamatan Sumur ya. Siap, Pak Haji ditunggu. Ke Tambak ya. Tak terasa kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.